Mawar ke-14, makna terdalam dari doa Bapa kami. Setiap kali bibir kita mengucapkan, Bapa kami yang ada di surga, sesungguhnya bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar doa yang diulang setiap hari, melainkan sebuah percakapan antara jiwa manusia dengan kasih yang abadi. Kita tidak sedang berbicara kepada sosok yang jauh di langit, tetapi kepada Bapa, sumber kehidupan, asal segala cinta, tempat kita berpulang setiap kali dunia terasa terlalu berat. Ketika kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, kita diingatkan bahwa kita bukan milik dunia ini. Kita berasal dari kasih-Nya, dan di dalam kasih itu pula kita akan kembali. Kata Bapa berarti hubungan, bukan sekadar pencipta dan ciptaan, tetapi cinta antara anak dan ayah. Dan saat kita memanggilnya Bapa kami, kita juga diingatkan bahwa kita semua bersaudara, tanpa membedakan suku, warna kulit, atau kedudukan. Dimuliakanlah namamu. Artinya, bukan kami yang diagungkan, tetapi Engkau yang ditinggikan. Kita belajar untuk tidak mencari kehormatan dunia, melainkan kemuliaan Allah dalam setiap tindakan kecil. Ketika seseorang melihat kebaikanmu, dan mereka berkata, Aku melihat Tuhan dalam dirimu, disitulah namanya dimuliakan. Datanglah kerajaanmu. Bukan kerajaan yang dibangun dari emas dan batu, tetapi kerajaan yang tumbuh dalam hati yang mau mengasihi. Kerajaan Allah hadir setiap kali kita memilih mengampuni daripada membalas, menolong daripada menghina, mendoakan daripada mengutuk. Kerajaan itu tidak akan datang dari langit, tetapi dari dalam hati yang mau menjadi tempat kediamannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah puncak kerendahan hati manusia. Saat kita menyerahkan kendali, kita belajar bahwa hidup bukan tentang kehendakku, melainkan kehendakmu, ya Tuhan. Kadang kita tidak mengerti rencananya. Kadang jalannya terasa menyakitkan. Tapi di balik setiap luka, ada makna. Dan di balik setiap kehilangan, ada tangan Tuhan yang memeluk. Berilah kami rezeki pada hari ini. Doa sederhana, tapi dalam. Bukan tentang banyaknya harta, tetapi tentang cukupnya kasih. Kita belajar untuk tidak menimbun, tidak cemas akan hari esok, karena hari ini sudah cukup, selama Tuhan masih ada di dalamnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini bukan bagian yang mudah. Kadang lebih mudah berdoa daripada memaafkan. Tapi saat kita benar-benar memaafkan, jiwa kita menjadi ringan, karena kita telah menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban agar kita bisa berjalan lagi bersama kasih. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini mengingatkan kita betapa rapuhnya kita. Setiap hari kita bisa jatuh dalam amarah, kesombongan atau iri hati. Kita butuh pertolongan Tuhan agar tetap berdiri di jalan terang. Dan ketika kita berkata, bebaskan kami dari yang jahat, itu berarti kita memilih untuk tetap percaya bahwa kasih lebih kuat dari kebencian, bahwa terang akan selalu menang atas kegelapan. Doa Bapa kami bukanlah sekadar ucapan dari bibir, tetapi perjalanan dari hati menuju surga. Setiap kalimatnya adalah undangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk menjadi anak yang tahu bersyukur, dan untuk hidup di dunia dengan hati yang penuh kasih. Karena sesungguhnya, ketika kita benar-benar mengucapkannya dengan hati yang tulus, seluruh hidup kita akan menjadi doa yang hidup. Jadi setiap kali kamu berdoa Bapa kami, jangan terburu-buru. Rasakan setiap katanya. Biarkan setiap suku kata membuka pintu hatimu sedikit lebih lebar. Dan percayalah, di balik setiap kata Bapa kami, ada suara lembut yang menjawab, Aku di sini, anakku. Aku mendengarkanmu.